Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi waskin najinana, ya Rabbi ajirna min adabik, ya Rabbi warzuqna syahadah, ya Rabbi hitna bisa'adah, Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. ya Rabbi waslih kulla muslih, ya Rabbi wakfi kulla mudhi, ya Rabbi nakhtim bil musyaffa', ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi Alhamdulillah wasallim. alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarrah alfa marrah, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, tokoh agama, tokoh masyarakat, para orang tua, wabil khusus jamaah Majelis Taklim Berkat Jaya Abah Mama Kalimantan Timur Samarinda, yang semuanya kita mudah-mudahan senantiasa selalu di dalam keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kehidupan kita betul-betul menjadi orang yang beriman dan diwafatkan betul-betul dalam keadaan beriman, dan di hari kiamat betul-betul berkumpul bersama orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita malam ini masih menyambung keterangan kita tentang di dalam bagian-bagian daripada nafsu amarah. Yang terakhir kemarin kita membahas masalah, masih dalam masalah iri dengki atau hasad lah. Sebenarnya umumnya manusia itu kebanyakan tahunya yang namanya berhias itu hanyalah bagian zahir. Ya, kalau orang berhias itu umumnya banyaknya tahu pakaian, bubung-bungas badan, diputih-putihi, muha dibungas-bungasi, sandal, sepatu, perhiasan. Sebenarnya yang namanya berhias itu sebenarnya ada dua macam. Hanya kebanyakan umum manusia itu tertuju kepada perhiasan yang zahir, menghiasi batang tubuhnya yang zahir, tapi lupa dan sedikit sekali yang gemar untuk yang giat dan gemar untuk menghias-hiasi tentang hatinya dan batinnya tadi.
Orang yang benar-benar menghiasi semangat, betul-betul di dalam menghiasi tentang batinnya tadi dengan sifat-sifat dan akhlak-akhlak yang mulia, itulah yang dinamakan orang-orang yang betul-betul beriman dan ciri orang yang mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Ini berhias tuh sebenarnya ada dua macam ya, berhias batin. Ini yang rancak lalai lan lupa, kurang terhiasi, mau hanya bungas, batinnya jadinya kurang bungas. Orang tuh zahirnya bungas, dalamnya jadinya kurang bungas. Orang-orang nang selamat tuh orang nang bunga-bungas hati di mata Allah Ta'ala bertahan. Penyambung pengajian kita masih di dalam hal-hal yang bisa menyebabkan kurangnya pahala salat, bahkan sampai hilangnya pahala salat, masih di dalam iri dengki. Kita ulangi kembali sedikit sejarah, ulangi pengajian, bahwa pernah menjelaskan awal mula terjadi sebab iri dengki itu adalah kejadian iblis waktu di surga. Itu awal iri dengki. Waktu Nabi Allah Adam di dalam surga bersama Hawa, itu awal terjadi iri dengki. Di situ ada iblis, ada Nabi Adam dengan istrinya. Ketika iblis melihat kepada Nabi Adam dengan Hawa, laki bini, jadi orang belaki bebini, melihat berduaan tadi, cemburu iblis. Itu asal mulanya, hiri, lalu berniat hendak apa? Hendak nangkade baik dengan Adam dengan Hawa tadi. Kenapa jadi cemburu? Kenapa jadi hiri? Karena iblis waktu itu kadada mampu, kadada izin dari Tuhan untuk kawin, kadada perjanjian dengan Allah Ta'ala untuk nikah. Jadinya bila melihat orang kawin tuh cemburu. Adam dengan Hawa dicemburuinya, timbullah penyakit di situ. Awal pertama hiri dan dengki, itu pertama kali hiri dengki. Karena ada makhluk waktu itu selain daripada iblis, malaikat, Nabi Adam dengan Hawa. Ketika cemburu, nah disitunya meminta lawan Allah Ta'ala, ya Allah, jar iblis, aku memohon kepadamu, karena ia dilaknat tadi, aku memohon kepadamu, maka jadikan di setiap perkawinan Adam dan anak turunan Adam, di dalam setiap ia berkumpul atau berhubungan, ia lupa dalam keadaan lalai kepada engkau ya Allah, maka jadikan daripada setiap kelalaiannya tadi itu satu daripada keturunanku. Nah di situ iblis tadi itu beranak. Lalu lahirlah yang bernama Syaitan. Dulu belum ada Syaitan. Yang memohon ini namanya rajanya iblis. Makanya di dalam kitab dulu kalau kada khilaf itu Tadkirun Nas, dalam kitab apa kah dulu? Nama-nama iblis itu ada 7 kah 8 kah? Iblis yang paling Tuhan yang memohon. Yang pertama kali yang paling Tuhan, belum ada setan lagi. Lalu diiakan oleh Tuhan. Makanya di setiap manusia tuh lahir manusia tuh kan, awal mula manusia tuh kan dari setetes air mani, ya Allah. Kemudian menjadi segumpal darah, ya Allah. Kemudian menjadi segumpal daging. Kemudian baru betangan, bekepala, bebatis. Makanya kan orang keguguran di atas daripada biasanya 3 bulan 4 bulan tuh, dari 5 bulan 6 bulan tuh biasanya keguguran itu kada sempurna keluarnya, ada yang berkepala aja, ada yang betangan aja. Nah makanya di situ disebutkan manusia tuh asal setetes air mani, kemudian setelah rasanya kalau udah hilap 40 hari kah? Nah, kalau kada hilap intinya berapa hari, kalau kada hilap, kalau kada salah 40 hari menjadi segumpal darah. Air mani tadi bergumpal menjadi segumpal darah. Setelah 40 hari kalau kada hilap, nah menjadi segumpal daging. Kemudian setelah 40 baru berbentuk dengan sendirinya kekuasaan Allah Ta'ala. Nah di sini jadinya ketika setetes air mani
berubah menjadi segumpal darah, belum segumpal daging, segumpal darah, maka warna segumpal darah setiap yang dikandung oleh manusia di rahim seorang wanita tadi itu terbagi 3 macam darah. Di sini sepertiga merah kehitam-hitaman, sepertiga merah kemerah-merahan, sepertiga lagi merah kebiru-biruan. Coba ya pian, periksa aja. Ulu hati kita nih hitam, merah kehitam-hitaman. Ulu hati karena di samping merah kehitam-hitaman, merah kemerah-merahan, merah ke biru-biruan. Ketika seorang ketika seorang anak turunan dari Nabi Adam atau manusia bersuami istri, ya, anggap bahasa kata tadi manu keturunan berhubungan, lupa kepada Allah Ta'ala, maka ujar iblis tadi kan, jadikan ya Allah dari setiap lupanya, keturunan Adam tadi, jadikan satu daripada anakku, daripada keturunanku tadi itu, jadikan satu daripada golonganku. Nah, darah nang kehitam-hitaman nih nang jadi darah yang kehitam-hitaman nih, merah kehitam-hitaman nih, bila kita kada ingat ini yang jadi setan. Darah yang merah kemerah-merahan ini menjadi hati manusia. Darah yang berwarna merah kebiru-biruan di ujung lagi itu menjadi akal pikir manusia. Di mana hikmahnya? Intinya faedahnya, bila inya lupa kepada Allah Ta'ala waktu berhubungan laki bini tadi itu, darah yang kemerah kehitam-hitaman nih jadi dari keturunan setan. Makanya anaknya ganal tuh ngalih ditagur, banyak memprotes. Asal mula salah dari ya kita masing-masing salahnya. Darah yang ketika insan manusia itu waktu belaki bebini tadi itu ingat kepada Allah Ta'ala, daging dari segumpal daging sepertiga daripada merah kehitam-hitaman ini tetap berwarna kemerah hitam-hitaman, tapi inya kada menjadi daripada keturunan iblis tadi itu yang bernama setan. Belum jin lagi, itu baru setan. Makanya sebelum adanya setan itu setelah Nabi Adam turun ke dunia, sebelumnya belum ada, yang ada hanya iblis tutuhannya. Nah, ketika ingat ini kada jadi, lalu anak tuh ganal, anak tuh tumbuh besar, mudah dipadahi, nyaman dipadahi. Ketika lupa, nah ini bisa membarengi setan tadi tuh, mengawani kepada anaknya tadi tuh, membisik-bisiki kepada hal-hal yang kurang baik, senang mengajak kepada hal-hal yang kurang bagus, berat untuk diajak kepada hal-hal yang kurang, hal-hal yang jenis kemuliaan dan kebaikan. Nah di sini darah yang tengah merah kemerah-merahan ini menjadi hati, merah kebiru-biruan ini jadinya darahnya insan kamil mukamil, menjadi akal pikir. Ingat, apalagi orang tuh orangnya orang bertasawuf ya, maka darah birunya nih hidup jinya menjadi apa, model menjadikan apa aja orang tuh akal pikir nih mudah menerima kebaikan. Bila dipadahakan yang baik tuh bujur menerima, hatinya langsung memakai mamalakan. Bila dipadahi mendengar nasihat, kada ada pertentangan, kada ada protes. Jauh dari pertentangan, jauh dari protes. Artinya menerima suatu keimanan itu sangat mudah. Sangat mudah bujur menerima keimanan. Mengamalkan sesuatu yang ia imani daripada ilmu agama tadi itu mudah betul. Makanya di sini kan mau berani mengatakan, kalau ulun pernah bepandir ulun berani menjamin orang yang mengetahui ini, nah orang yang mengetahui ini darah kemerah-merahannya mati kada hidup, tetap berwarna, darah merah kehitam-hitamannya mati kada hidup, tetap berwarna, tapi setannya kada terlahir. Nah, darah yang kemerah-merahannya jadi hati,
Orang lagi orangnya bertasawuf. Ya. Jadi orang tuh mengenal Allah Ta'ala, bahkan bertasawuf, perhatian, bersih, apa segala macam, mengenal Tuhan hidup. Darah kemerah kebiru-biruannya hidup. Nah dari situ mengetahui ilmu tadi itu, ulun jun wani menjamin orang tuh anak ganal jadi pewaris Nabi. Apabila insan kamilnya nih darahnya nih hidup, biarnya nakal, lihat akan aja, pasti akan kembali anaknya tadi. Jadi pasti akan taubat, pasti akan sadar. Ada apa-apa? Berani menjamin. Oh, orang mendahului pada Tuhan, kada Tuhan juga madahkan. Bila nyamba ingat, kada hidup, dan yang ini akan hidup. Mudah menerima tadi. Dua tadi akan hidup. Ya, hati manusia tadi akan hidup. Apabila orangnya bertasawuf lagi, merah kebiru-biruannya hidup lagi. Artinya lebih tinggi lagi, lebih mudah lagi untuk menerima keimanannya tadi. Nah, di situ asal mula sejarahnya kembali Nabi Allah Adam alaihissalam. Nah, pernah ulun ceritakan sekali di Tenggarong tentang hal ini, dan ini suatu kebaikan yang sangat besar terhadap umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada awal, tetap itu awal terjadinya hiri dengki tadi, cemburu iblis. Nah, jadi bagian-bagian daripada amarah tadi kembali banyaklah. Kita tetap kembali kepada amarah terus kuncinya. Semuanya awal mengawali segala daripada kebaikan tuh amarah dulu harus dihilangkan. Bagian-bagian daripada amarah sudah kita bahas, mulai dari penyinggungan atau mudah tersinggung, pemarah, sombong, apalagi iri dengki. Nah, yang pernah kita bahas, ria, apalagi banyak jenis-jenis apa namanya tuh amarah nih. Karena berhubung nih hendak bulan Ramadan ya, ulun ringkas saja langsung ulun sambati seberataan. Bagian-bagian daripada amarah tuh mulai tersinggung. Nih hal-hal yang bisa menyebabkan hilangnya pahala sholat lah, berkurang dulu sampai hilang. Termasuk pahala puasa Ramadan. Jangan sampai kita menjadikan puasa Ramadan khususnya di tahun ini, yang mana kita mungkin tahun ini sudah lebih banyak mengetahui, menjadikan ibadah kita tuh rugi dan sia-sia. Karena apa? Karena sebab amarah nih berkurang sampai menjadi hilang pahala tadi. Mulai dari tersinggung, pemarahan, sombong, ria, hiri dengki, ulun sambati seberataan, benci, iya juga nih, dendam. Banyak nih, tapi mau memapakan 7 nih sifat-sifat yang panas-panas di dalamnya nih. Jenis semua yang 7 macam nih panas-panas, dendam, dengki, ini panas semuanya di dalam diri. Ini termasuk awal mulanya semuanya terbit daripada amarah ini. Tetap kembali kepada awal, apa? Penyinggungan dengan panggapan, penyinggungan dengan pemarah. Semua yang ada di sini nih berkaitan tetap kembali kepada awal, mudah tersinggung dan mudah pemarah. Jadi hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kembali kita mengutip, apabila insan manusia itu sudah amarahnya tinggi ya, dari bermacam-macam sifat tadi tuh, tiada lain yang akan jahir pada batang tubuhnya tuh melainkan dari lisannya tuh yang pertama. Nah, ini kada terjaga lagi keakhiran, asal di dalam keluar ke sini. Yang ini yang barat umumnya lah terjadi di kampung-kampung, di kota-kota, di gang-gang. Nabi itu pernah ditanya. Nah, umumnya dulu di kampung-kampung, di kota-kota tuh yang banyak tuh ini nah, yang ngalih sabab ini kurang pahala ibadah tadi sampai hilang. Nabi itu pernah ditakuni, ya Rasulullah, apa perbuatan yang paling banyak menyebabkan manusia itu masuk ke dalam neraka? Nabi itu pernah ditanya.
Ujar Nabi menjawab ya, hal-hal yang paling banyak menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam neraka itu dua perkara ya Nabi. Satu al-famu, yang kedua al-faraju. Satu nih ya Nabi, mulut isinya lidah. Wal faraju, yang kedua alat kelamin ya Nabi. Dikatakan Nabi, kenapa hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang paling banyak menyebabkan masuk ke dalam neraka dua perkara. Pertama lisan, karena lisan ini bersumber sebab dari amarah, atau bila amarah keluar dari sini. Makanya Nabi kan dalam hadis lain pernah ditanya oleh sahabat yang bernama Uqbah bin Amir, ya Rasulullah, man najat ya, man najah ya Rasulullah, keselamatan itu seperti apa? Man najatu ya Rasulullah, keselamatan itu apa ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, keselamatan itu jar Nabi, amsik alaika lisanaka, belajar menahan lidah, tahan lidahmu. Sayangi perasaan orang. Kita tuh biasa ada kalau di kampung-kampung, di kota-kota, berkekawanan, berkumpul-kumpul, salahnya tuh kada sesuai. Atau kita punya karyawan, atau kita berkawan waktu begawian, salah sedikit aja begawi, pungulnya ya bulat ha, nyambet pungulnya aja. Dalam khusyuk menyambet bungulnya tuh sampai karasa. Menyambut kalimat bungul tuh sampai ke rasanya, kada dimuntong lagi, bungulnya kan dalam sampai ke sini noh. Padahal sesuainya orang kawan salah tadi kah, atau dang sanak salah tadi kah, atau perumpama di kampung salah sedikit tuh ibarat kada sesuai, belum tentu juga ya sengaja, terkadang hilap. Kita nih mengeluarkan kalimat nih, bungulnya, nyamannya. Ini nah maras orang yang mendengar tadi, makan sakit hatinya mendengar tadi, karena sakit hatinya tadi, guring tak genang, sakit hati tak ongut, makan sakit hati tak ongut, keingatan bungul-bungul aja di talingan, guring tak ingat suara orang tadi sakit hati, di WC duduk sambil mengambil banyo bebasoh, tak ingat tak ongot nah sakit, maras orang dalam segala hal tak ingat, kesakitan hati tadi. Karena apa? Karena sebab kada kau menjaga lisan tadi. Makanya ada kalau pernah dikatakan, kalau pedang yang melukai masih bisa disembuhkan, tapi kalau lisan yang melukai maka akan selalu tetap terkenang. Keingatan terus kebiasaannya. Kadang kita ada orang yang kada terbiasa bersambat yang kurang bagus, ada bungol-bungol tuh jadi amalan. Itu udah biasa bungol, nangol, nangol, napa bungol, napa bangsat, umah, ini biasa. Ya kayak bertanu tuh hidup terkadang jauh dari pendidikan, ya bukan pendidikan, jauh dari pergaulan yang luas, bertata kerama. Ini orang ini kebiasaan menyambut hal-hal kayak itu tuh biasa, tapi orang sakit. Apalagi yang sebab amarah. Oh, sebab amarah tuh khusyuk bener menyambatnya, betul khusyuknya. Pungul bener gawian kayak ini aja kali. Sakit hati orang bulik. Karyawan kah, di mana kah, bekawan kah. Makanya kan ulun pernah ada nulis tuh di dalam syair, di dalam 2 bait syair ulun pernah nulis. Nabi itu pernah mengatakan sesuatu yang pernah mengatakan, artinya bukan Nabi, artinya di situ disebutkan ulun pernah mengarang syair menyebutkan
mencintai kekurangan, menyayangi perasaan lah, menjaga hati dan lisan, itulah yang dicontohkan. Pertama, mencintai kekurangan. Ini biar dulu kaina kita dulu. Kekurangan tuh kita senangi, biar dulu kita. Yang kedua, menyayangi perasaan. Nah, ini termasuk hal yang berat. Bukan lagi menjaga perasaan, menjaga dengan menyayangi berbeda. Menjaga kita masih marit, menyayangi perasaan ini di atas daripada menjaga. Pian bisi hati, ulun bisi mulut, ulun bisi hati. Ulun sayang lawan perasaan pian, kada lagi menjaga. Kalau ulun bersuara, ulun sayangi perasaan pian nih, berarti ulun tuh kada hendak hati pian tuh hancur karena lisan ulun. Berarti ulun tuh sangat di atas hati-hati yang namanya menyayangi perasaan. Ya jar orang tuh bepandir tuh kada rapak rabus, jar bahasa Banjar. Ya orang tuh ada orang bahasa macam-macam. Muntong kada berem, jar orang. Pemandiran, ya nyaman pang. Memang lidah nih kada betulang pang, cobanya betulang panat mungkin. Kator juga. Cuma pian ini pandir tuh rasa kada lalah-lalahnya. Mudah bujur. Jadi semua daripada amarah tadi itu akan terbit kena jahir pada lisan. Nah ini nang kita sayangi perasaan orang, kebiasaan, pembicaraan yang kurang baik, ubah, kita ubah. Apik orang, apik mulut, apik muntung, jar bahasa Banjar, apik dalam pembicaraan. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kejelekan yang kita perbuat atau satu dosa, contohnya seperti kita menyakiti perasaan orang lain karena sebab lidah kita, 10 kebaikan dihapus oleh Allah Ta'ala. Pian 10, kita nih 10 kali berbuat baik, sekali baulah nang kada baik, habis pahala tadi tuh hilang. Sekali berbuat baik, sekali berbuat jelek, tak sakiti perasaan orang. 5 kali berbuat baik, tekor, nambah. Nah, bila kita sekali berbuat jelek, 5 kali ada berbuat baik, nih hilang, nambal lagi 5 kali. Nambalnya kapan? Di belakang. Bila ada lagi perbuatan baik kita, tambah dulu ke sini sampai 10. Karena menghapus 10 kebaikan. Iya, kalau banyak kebaikannya masih cukup untuk membayar, menambali tekornya. Tapi kalau lebih banyak kejelekannya, nah itu tuh sampai kita ke akhirat menabus kenanya. Bermacam-macam menabus. Makanya kan ada salah satu hadis disebutkan. Bahasa Indonesianya aja langsung secara mudah dipahami aja, kada Arabnya. Intinya seperti ini. Orang yang membawa lisannya ke sana kemari tanpa ada kabar yang pasti, dan keluar dari lisannya tadi itu kalimat-kalimat yang menyebabkan orang tadi tersakiti, maka apabila ia meninggal dunia tadi itu, berupa bentuk dari wajah dan tubuhnya tadi itu akan dicakar seperti dicakar-cakar. Karena ia menyakiti orang. Berlumur darah seperti cakar-cakaran darah nih, dan darah itu panas. Karena menebus satu kejelekan, hilang 10 kebaikan. 1 kali tersakiti perasaan orang, hilang 10 kebaikan. 2 kali 20, 3 kali 30, 4 kali 40, 10 kali 100.
kebaikannya kurang, tambal, tekor. Meninggal dunia akhirnya gara-gara nambal aja tekor, akhirnya kada husnul khatimah, jadinya masih tekor. Banyak yang harus dibayar dari sebab lisannya. Kita tahu orang kalau di kampung, kalau kada tersakiti perasaan orang, ya bicara-bicara yang kurang pas, yang kada ada manfaatnya, yang kurang faedahnya. Satu kejelekan menghilangkan daripada 10 kebaikan. Ini intinya. Amalannya kada berbunyi, kada, cuma membiasakan menahan. Ini benar ya. Nabi itu pernah menyebutkan dalam hadis yang artinya aja langsung, orang yang betul-betul beriman, bukan beriman, ulun mengatakanlah orang yang betul-betul beriman. Amun orang beriman banyak, tapi betul-betul beriman tuh sedikit. Dua ajar Nabi cirinya. Dari dua ini banyaknya lagi kembangan hadis lainnya. Pertama aja Nabi, ia takut terhadap dosa. Yang kedua, ia takut dalam perbuatan yang salah. Takut dosa, takut salah. Di mana bedanya? Pertama, takut dosa di dalam hati dan pikirannya. Hati dan pikirannya nih, nah, takutan lawan Tuhan, takutan hendak berpikir yang kada baik nih, takut jadi dosa. Belum jahir pada perbuatan, takutan hati lawan pikiran nih, takut lawan Tuhan, takut. Segala ilmu yang ia tuntut menjadi teguran pada rasanya, pada dirinya. Bila ini, oh ini kada boleh, oh ini, takut jadinya. Takut lawan dosa. Yang kedua aja Nabi, orang yang betul-betul beriman, ia takut perbuatan, takut salah. Di mana? Apabila hendak berbuat, takut, timbul rasa takut. Makanya innama yakhshallahu min ibadihi, innama yakhshallaha min ibadihi al ulama. Hanya saja yang orang yang takut kepada Allah tadi ialah ulama. Itu di dalam Al-Qur'an kalau Anda lihat, innama yakhshallaha min ibadihi, inna, orang takut kepada Allah taala dari hamba-hambanya itu adalah ulama. Ulama banyak yang takut. Ciri-ciri ulama tadi takutnya. Dan ciri orang beriman pun juga takutnya. Betul-betul beriman. Nah, aku nih hendak bertukar, hendak membeli sesuatu tanpa akad, aku nih takut. Nih hendak nukar, kada bakat lu, tukarlah. Biar kalimat tukar, tukarlah, atau aku belilah. Kada bakat tadi, ada teguran, ada janggal di dalam hati. Ada rasa was-was ketika kada melaksanakan tadi itu. Itu pertanda orang tadi itu betul-betul beriman. Ketika ia takut lalu melaksanakan, maka jadilah ia bagian daripada hanya tinggal menyempurnakan imannya tadi itu. Termasuk tanah orang, mengambil sesuatu kada bepadah, segala macam sesuatu ampun orang, kepunyaan orang tanpa izin, takutnya dalam hati tadi. Dan segala macam hal betul-betul takut. Dari hadis ini, takut dosa, takut salah, banyaknya lagi kembangannya. Maksudnya kembangannya tuh dari hadis-hadis lainnya keluar lagi. Intinya kembali kepada dua perkara tadi. Takut dosa, takut berpikir yang kada baik tuh, merasa berdosa benar. Mau menyadari itu, nah, kada membela terhadap diri. Kan banyak orang salah dosa tuh senang membela lawan diri. Karena bila disalahkan ada alasan keluar. Aku kayak gini, Pang. Aku sebenarnya ini, Pang. Padahal niatnya memang dasar kada baik juga, tapi kada mau disalahkan. Pembelaan terus timbul dari diri. Nah, kembali tetap kepada dua perkara, takut salah, takut dosa. Berpikir takut salah, takut dosa. Dari takut ini
Ia berhati-hati apabila berbicara, takut nyakiti perasaan orang. Kita kalau bepandir tuh, kalau kita bicara tuh sama-sama kawan, anak buah atau dimanapun di orang banyak jenisnya berteman, kalau kita tuh sama-sama menjaga perasaan kita, nyaman. Makanya kan Nabi menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jar Nabi, barang siapa yang beriman, betul-betul beriman dengan hari akhir, maka hendaklah ia berkata-kata yang baik atau diam. Bila kada bisa berkata baik, diam. Kan ya karena memang itulah kebanyakan kebiasaan kita, kebanyakan kita, bukan kita, umumnya manusia kayak itu. Padahal Nabi sudah mewanti-wanti, amsik jar Nabi, lidah. Nabi kan di situ ditanya, Nabi ditanya, perbuatan apa yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka? Nabi kan menjawab, pertama mulut, lisan. Yang kedua faraju, Nabi, alat kelamin. Kenapa kelamin menyebabkan banyak orang masuk nerakanya Allah Ta'ala tadi? Pertama, istinjanya kada bersih, kada tahu tata cara istinja. Kayak apa beristinja yang benar, bersuci yang benar, sudah kita bahas berapa bulan yang lalu. Hanya kan Nabi pernah lewat pada satu kuburan. Nabi mendengar suara dalam kuburan, orang yang disiksa. Ditanya Nabi tadi tuh, Nabi berkisah bahwa orang kuburan itu disiksa. Lalu Nabi itu ditanya, ya Rasulullah, apa sebabnya? Jar Nabi, ia tidak bersuci. Bukannya ia tidak, aja orang tuh kada benar di dalam isinya tadi. Semua orang bersuh, apa aja orang tuh berbasuh. Ia tidak, apa aja orang tuh, bahasa Nabi itu kada beristinja. Tidak benar di dalam istinjanya tadi itu. Semua orang siapa kada berbasuh? Semua berbasuh. Tapi cara berbasuh, bersuci yang benar tuh seperti apa? Air yang betul-betul suci, lagi mensucikan, harus wajib dibuktikan dengan dirasakan. Ambil air, rasakan. Jangan membuktikan air suci itu dengan prasangka. Oh ini suci, jangan. Ambil air tadi, rasakan, jilat, benar-benar suci. Banyak lagi setelah itu banyak lagi penjelasannya. Intinya dua yang menyebabkan, pertama adalah mulut, yang kedua tadi itu adalah kelamin, disebabkan karena awal mula daripada istinja yang tidak benar, bersuci yang tidak benar. Yang selanjutnya banyak lagi, nafsu-nafsu, timbulan daripada kelamin kita tadi tuh, benafsu. Banyaknya lagi, cuma awal mulanya aja dulu, kembangannya banyak. Setelah daripada dosa daripada kelamin tadi yang menyebabkan orang masuk ke dalam banyak ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ditanya lagi Nabi, ya Rasulullah, perbuatan apa yang paling banyak menyebabkan seseorang tadi masuk ke dalam surga? Nabi menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Orang yang betul-betul takwa kepada Allah Ta'ala, dan orang yang bagus perangai budi pekertinya. Orang bagus perangai budi pekerti itu ini terjaga, kalau lisannya ini terjaga, terpelihara, apik jorang bepandir. Kada asal sambat, kada saka-saka jorang Banjar, saka handak asal sambat. Di dalam hadis lain lagi Nabi mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yadmanu lima baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannata. Ya Nabi, siapa nang berjanji, siapa yang kawa menjamin untukku, artinya kawa menjamin di hadapanku nih ya Nabi, artinya mengatakan, ya Rasulullah, aku nih kau menjamin bahwa aku nih mampu menjaga
Siapa yang berjanji menjamin mampu menjaga dua perkara, jar Nabi. Pertama, ma baina lihyaihi. Nih. Antara dua ini. Antara dua bulu nih, antara dua ini. Mulut maksudnya ma baina lihyaihi, ini antara ini maksudnya lisan. Wa ma baina rijlaihi, dan sesuatu yang ada di antara dua kakinya. Kalamin maksudnya. Kawaja Nabi berjanji menjamin, memelihara, menjaga. Admanu lahul jannata, aku jamin orang tuh surganya, ya Nabi. Aku menjamin. Dalam hadis lain, ya Rasulullah, datang orang kepada Nabi, ya Rasulullah, ausini, beri pangulun pasan, beri ulun pesan, nang baik, nang singkat, nang nyaman, supaya ulun mudah aja kada tapi banyak anu. Ya Nabi, la taqdab, jangan pemarah. Wasiati lagi ulun ya Rasulullah, napa lagi? Jangan pemarah ya Nabi. Lagi ya Rasulullah, napa lagi? Hati na minta tambahi. Tatap Nabi nang ketiga mau ulangi, jangan pemarah ya Nabi. Udah pemarah keluar di lisan. Lisan keluar. Perkataannya kada terpuji, perbuatan kada terpuji, perkataan kada terpuji, kada teratur. Makanya kan di situ disebutkan kembali kepada perkataan tadi, orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ia takut dosa, ia takut salah. Takut dosa di dalam hati dan pikiran, takut dosa dalam setiap ingin melakukan sesuatu di dalam perbuatan. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut kepada Tuhannya, ia mendapatkan dua surga. Surga yang pertama di dunia ialah kedamaian hati. Orang muntung, orang lidahnya kurang apik, kurang berjaga, jamin hatinya kada damai. Karena inya di dalam berbuat kada ada rasa takut. Surga yang kedua di akhirat, surga yang sesungguhnya. Siapa yang takut betul-betul, maka marabbihi, pada kedudukan Tuhannya, menghadap Tuhan kena di hari kiamat, takut ia hendak menghadap Tuhan tadi, maka artinya takutnya waktu di dunia, ia akan mendapatkan dua surga. Surga yang pertama aja jannatan, di situ amun jannatun satu surga aja, amun jannatani dua surga. Sedangkan dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu mana yang kau dustakan? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Siapa yang takut kepada Tuhannya, dua surga diberi. Surga pertama kedamaian di dalam hati, nyaman. Syaratnya apa? Amarah. Di mana mulai kita menjaga, nyayangi perasaan orang, menyayangi yang ini. Karena beda-beda manusia nih mbak lah. Orang menganggap terkadang sesuatu perkataan yang kasar itu dianggapnya kurang kasar. Nah itu ngalih. Kita kadang mengoreksi diri kita nih, kita kan ikam kasar jadinya, maras perasaannya, kan udah aku kasar jadinya, aku biasa aja kayak ini. Ada orang memang yang biasa karena sesuatu yang kurang bagus itu sudah terbiasa kepada dirinya tadi, hingga ia tidak menyadari bahwa perkataannya itu menyebabkan orang lain itu tersakiti. Nah itu yang sulit menyadari, yang itu perlu harus menelusuri halus-halus perlahan-lahan. Kita kadang mengatakan kita orangnya kadang mengaku berkata kasar, tapi orang lain menilai banyak kasar. Nilai orang ya lebih utama ya kalau lah. Ya orang memang dasar kasar, bungol aja. Aku biasa aja nya bungol tuh bagiku kada kasar baginya, tapi bagi orang hancur hati. Seminggu ada yang semingguan kada kawa guring, taganang terus meradang naik panas yang disakiti tadi, maras gara-gara lisan kita. Satu kejelekan 10 hilang.
Mungkin di dunia kita belum melihat bangkrutnya, tapi di hari kiamat kita lihat bangkrutnya. Dikuras. Laksana mempunyai air di dalam kolam yang dikuras. Karena satu kejelekan dikuras kolamnya sampai habis. Artinya pahalanya diberikan kepada orang nang orang yang disakiti karena lisannya tadi. Masih kada sempat meminta maaf. Nah, sampai meninggal dunia. Ini sangat berharga. Sayang. Amun ulun sayang bang lawan ampun ulun. Hendak bocap tuh arit. Marahnya. Apalagi berkisah sesuatu. Maksudnya cara menagur kah? Cara menasehati kah? Caranya kasar mah. Kita tuh biasanya apabila belum tertimpa sesuatu, kita tuh biasanya mudah menghakimi dengan ini nah. Orang yang sehat mudah menghakimi yang garing. Orang yang sehat belum pernah sakit, ketika ada orang sakit tuh mudah menghakimi. Sudah kupadahi semalam, jangan memakan yang ini. Han garing kalau siapa yang menggedupian? Wah, orang garing tambah garing. Takunya anak seumpama mengatakan perkataan itu kepada orang tua tadi, tanyai orang tuanya tuh. Tetapi mau digaduh yang anak tadi. Kada menambah sehat, nambah sakit hati. Sebisanya malahnya biasa orang sakit malah diberi semangat, dibuat senang supaya cepat sembuh. Semangat pian mai, semangat pian bahai. Ulun doakan pian tak napa. Hendak napa? Kena semangat baik. Hendak kah sini manuakan. Senang hati tadi himung. Ada jakai bertu kesempat ada potensi untuk sigar cepat tuh ada karena disenangkan. Tapi yang namanya yang anak nih muda juga belum pernah merasakan sakit seperti apa rasanya sakit. Muda makanya bau makan babi. Makan ini, makan itu, makan ini. Maras yang sakit nih Allah Rabbi. Karena belum pernah sakit. Pas juga yang pernah sakit, sakitnya parah lagi. Sigarna baru timbul rasa pemarasan. Rasa pengasihanan. Met orang sakit kasihan, ampih menghakimi. Itu biasa yang sehat. Yang baharta lawan kada baharta itu biasanya yang baharta mudah menghakimi yang kada baharta, bersaudara. Bersaudara berdua kah bertiga kah, yang berdua berduit, yang sekong kada berduit, kurang berduit nasibnya. Sedangkan rezeki itu diatur oleh Tuhan, yang ini sekian takarannya, yang ini lebih. Mudah tuh menghakimi. Nang pada nang makanya begawi itu kayak ini biar hati kayak aku, sugih, nyaman. Mak kasihannya. Sudah sebenarnya yang saudara tadi itu berusaha, sudah begawi kesana kesini, coba dagang ini, memang takaran bagian dari rezekinya sekian. Inya pun yang saudara tadi tuh kaya tuh karena memang takarannya sekian. Karena ia kada merasa bahwa itu, kada mengetahui itu bagian dari Allah yang dilebihkan, dititipkan kepada dirinya, mudah tuh menghakimi orang lain. Pandir nih nyaman bener menghakimi. Hanya melihat tetamu antara bedang sanak kada berduit, kita berduit nih. Melihat lain sudah pandangan. Kulir. Melihat tuh kulir malas betamu. Paling enak utang lawan aku. Paling enak kenapa kah? Paling prasangkaan terus timbulan tuh. Tanggapannya kurang bagus, kada terpuji tanggapannya. Karena bila sudah duduk disepelekan tuh lawan lisannya nih, keluar disepelekan. Kalau ada salah, wow dihujat-hujat, wow dipencet-pencet kayak ditumbuk-tumbuk. Karena apa? Karena ini kada baharta bang. Sedangkan agama tidak ada mengajarkan masalah yang kayak itu. Nah, saudara tetap diperlakukan seperti saudara, keluarga tetap diperlakukan seperti keluarga. Hanya bila ada kekurangan daripada kejelekan sifatnya,
itu hanya kita waspada. Masalahnya keluarga, tetap kita keluarga. Ia datang kita suruh ngibanyu, bicara tetap bicara, tapi jika ia hendak membunguli kita atau mewalohi kita atau menipu kita, di situ kita waspada balasan yang macam-macam. Kadada karena kita berharta, keluarga kada berharta tadi, saudara tadi semena-mena menghakimi dengan lisan tadi, itu banyak terjadi. Sian saudara, hendak berdapat dang sana keganangan tapi disangka buruk lain, hati keganangan tapi disangka lain kalau nyoba dapat. Mudah tuh menghakimi biasanya. Jabatan rendah dengan jabatan tinggi itu mudah juga tuh menghakimi. Nah, jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetap kembali kepada yang pertama, amarah. Babnya bab amarah, lisan. Sayang, jadi orang itu disayangi. Sesuatu yang paling berharga di antara sesuatu juga yang sangat berharga di dalam diri ini. Dua, lisan dengan hati. Sayang hati ini. Sangat berharga, apalagi keluar yang macam-macam. Prak prus. Wah. Allah. Hancur hati orang, makanya ulun ulangi. Mungkin setiap kita pernah rasa hati hancur. Kayak apa rasanya hancur dikasari orang. Apabila kita mengasari orang dengan perkataan yang kasar hingga menyebabkan hati orang tadi itu hancur, itu suatu saat kita akan mendapatkan timbal balik. Jar bahasa kita tuh karma. Mau kada mau kita pasti mendapat itu. Mungkin sampai saat ini semua kita pernah merasakan. Makan tak ingat, ke WC teringat, berdagang tak ungut di pasar teringat, di toko teringat, nang teringat tuh yang dikasari orang tadi itu kan hancur hati tadi. Bila kita kada hendak dihancurkan orang perasaan, maka kita yang lebih dahulu menjaga. Masalah orang lawan kita terserah orang nantinya belakangnya, yang penting kita berusaha untuk menjaga yang namanya lisan tadi. Amarah bang semua asal sebabnya. Ibadah mah bagus, sembahyang, puasa, Ramadan bagus sudah, ibadah zahirnya bagus sudah, tapi menjaga kemurnian ibadahnya tadi, hasil daripada kualitas ibadahnya tadi tuh, agar supaya pahala ibadahnya tidak berkurang, bahkan jangan sampai hilang, itu yang perlu kita jaga. Nah, kita menyiman, bila kita menghakimi orang, kita suatu saat dihakimi orang juga. Nah, bila kita merendahkan orang, kita nanti direndahkan orang. Bila kita menghakimi orang karena sebab harta, kita kaya orang miskin, kita menghakimi dengan lisan kita, apalagi biar dengan hati kita, suatu masa akan menjawab waktu. Nah Pak, itu akan menjadi karma, kita akan berada di derajat terendah dan orang tadi tertinggi. Itu pasti sudah sunnatullah dah, pasti. Tapi bila kita hendak muliakan orang, kita pasti akan menjadi mulia bila kita memuliakan. Bila kita menjaga, kita pasti mulia, kita pasti akan terpuji. Bila kita kada menjaga karena sebab merendahkan, menghakimi karena jabatan, kita akan berada karena pasti di jabatan yang terendah. Bila harta, pasti akan berada di bawah garis kemiskinan. Pasti terasa yang namanya terpuruk tuh, bahwa sakitnya menjadi miskin itu seperti apa dihakimi oleh orang nambah harta tadi. Walaupun itu kebanyakan terjadi pada saudara, keluarga, ataupun jenis umumnya masyarakat. Semua kita orang-orang yang beriman tetap kembali kepada dua perkara, takut salah dan takut dosa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita ini semuanya, qawama amalakan ilmunya, dan Allah jadikan kita seberataan. Allah berikan kita semuanya jannatan, jannah di dunia, jannah di akhirat. Surga di dunia, kedamaian hati Allah anugerahkan pada batin kita sepanjang hayat kita. Surga di akhirat Allah anugerahkan kepada kita apabila kita meninggal dunia.
ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin sampai sini aja. Mungkin kita hanya tinggal satu kali pertemuan aja lagi lah. Ini kan sudah masuk bulan Sa'ban. Terus setengah bulan akan datang kita pengajian. Nah habis itu kita istirahat dulu. Nanti kita sambung habis hari raya. Nah, karena hendak memasuki bulan puasa atau bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.